Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Selamat malam. Shalom. Ketika saat ini kita berkumpul sebagai suatu keluarga, kita sadari bahwa hidup dan kehidupan kita adalah anugerah Tuhan. Dalam hal inilah kita diingatkan untuk memahami bahwa anugerah Tuhan yang selalu diberikan setiap hari seharusnya membuat kita untuk selalu menyiapkan waktu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Khususnya pada hari-hari atau waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan, di mana pada saat ini bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14 mau menegaskan kepada kita bahwa pelanggaran yang terjadi adalah karena sifat umat Tuhan yang selalu mementingkan diri sendiri, di mana pada hari yang seharusnya dikuduskan bagi Tuhan, manusia memang diberi hak atas waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah hak pakai, bukan hak milik. Jadi manusia berhak menggunakan waktu untuk kepentingannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, tetaplah harus diingat bahwa pemakaian waktu ada batasnya, yaitu sebatas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dalam hal ini, firman Tuhan menegur kepada kita agar kita tidak menginjak-injak hukum Sabat dengan tindakan yang mencari kepentingan kita sendiri, yang seharusnya mengingatkan jika manusia itu bukan pemilik waktu, melainkan pemiliknya adalah Allah. Jadi jika kita salah mengambil keputusan, kita tidak bisa kembali lagi di masa lalu untuk memperbaiki segala keadaan kita. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menggunakan waktu dengan seenaknya sampai lupa akan waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita manusia. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Sebagai mitra kerja Allah, manusia hidup dalam hubungan yang benar dan baik. Relasi antara manusia dengan Allah harus selalu ditumbuh kembangkan dengan baik. Setiap tindakan manusia juga harus memperlihatkan sikap kesetiaan dan ketaatan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Yesus mati untuk menghapus dosa-dosa kita manusia.
Bahkan Yesus telah bangkit dari kematian, yang menandakan bahwa kita hidup beriman untuk bekerja dan berdoa atau ora et labora. Allah telah mengerjakan penyelamatan atas manusia. Jadi dalam hal ini manusia mengolah kehidupan secara bertanggung jawab. Dalam hidup beriman, kita diajak untuk mengutamakan Yesus Kristus sebagaimana Allah menempatkan Yesus Kristus pada tempat yang utama. Mengutamakan Yesus Kristus dalam hidup berarti menggeser keakuan kita sendiri, agar kita bukan hanya melihat janji Tuhan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, melainkan kita bisa menikmati juga kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengutamakan Yesus Kristus, maka kita harus teguh dalam iman kepadanya. Selain menggeser keakuan diri kita, juga harus mendalamkan kuping dan melapangkan hati untuk menerima segala hujatan dan cibiran orang-orang yang iri, karena ketaatan kita kepada Tuhan yang dapat membuat bahagia. Dan inilah yang menjadi perjuangan kita masa kini. Jadi Yesus Kristus bukan hanya ingin menyatakan keilahiannya, melainkan juga solidaritas dalam penderitaan. Sebuah solidaritas yang tidak hanya bagi golongan tertentu, tetapi universal atau secara keseluruhan, yang dilandasi oleh cinta kasih yang mau merelakan nyawanya bagi umat yang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Sikap ini seharusnya diteladani oleh umat manusia yang berada di bawah kolong langit ini. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Manusia hendaknya melihat bahwa penderitaan yang kita alami sekarang merupakan wujud pemaknaan akan Yesus Kristus yang pernah menderita untuk kita orang-orang yang berdosa. Jadi dalam hal inilah Pos Pelkes yang merupakan ujung tombak GPIB untuk selalu memberitakan kabar baik kepada orang-orang di pelbagai daerah di Indonesia, yang harus selalu ditopang memberikan bantuan materi dan menopang dalam doa terhadap para pelayan. Pos-pos Pelkes GPIB dengan segenap hati dan jiwa sama saja dengan kita
melaksanakan Sabat yang menyenangkan bagi Tuhan, pos-pos Pelkes GPIB pun akan semakin berkembang untuk menghidupkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Selain itu juga, jika pandemi COVID-19 ini sudah dapat teratasi, maka ada baiknya liburan-liburan keluarga bisa dialihkan bukan ke tempat wisata pada umumnya yang ada di Indonesia, melainkan bisa dialihkan ke pos-pos Pelkes GPIB. Banyak pos-pos Pelkes GPIB yang berdekatan dengan tempat wisata, misalnya saja salah satu contohnya pos Pelkes Waihandop yang berdekatan dengan Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Tujuan pos Pelkes yang menjadi tujuan wisata dapat membuat keluarga kita untuk melihat secara langsung keadaan pos Pelkes GPIB. Misalnya saja kondisi jalan untuk menuju gedung gereja pos Pelkes yang tidak sebaik jalan menuju gedung-gedung gereja GPIB yang berada di kota-kota besar, atau gedung gereja pos Pelkes yang kecil bisa menjadi tempat yang membuat kita bahagia, bahkan membahagiakan kita untuk melaksanakan Sabat yang untuk kepentingan kita dan berakhir kepada kemuliaan Allah Bapa Tuhan kita. Maka dari itu, marilah kita untuk menopang pos Pelkes GPIB. Oleh sebab itu, setiap pos Pelkes GPIB dipermajukan, maka Allah akan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong dan memberkati kita dan firman-Nya. Amin.